Melanjutkan kembali cerita drama sinetron dari Bu Surya Kencana rute Bima ke Mataram. Di episode sebelumnya kita sudah mengupas tuntas tentang Surya Kencana seperti apa, juga sudah melihat gimana antusias dari tradisi Nusa Tenggara Barat ketika mengantar para perantau keluar kota. Sekarang kita akan kembali bercerita, meski kali ini kurang maksimal karena harus menceritakan kisah hanya dari bangku paling belakang dan malah jadi petugas toilet. Kira-kira bisa sampai jam berapa untuk tiba di Terminal Mandalika, Kota Mataram? Kita jalan lebih dulu ternyata ini. Ini untuk kursi paling belakang, jaraknya paling luas daripada kursi yang lain. Ada legresnya. Sebelah kanan biasanya. Ini namanya orang bilangnya Laswa, orang Minang. Cocok lah. Ini sampai cabang Bangku itu titik jemput semua bis Bima yang start dari Bima ke arah Mataram. Jadi ini sampai ke cabang Bangku, sampai menjelang Dompu sana, terus Dompu terus itu masih terus banyak sewa naik turun. Jadi penjemputan titik sewa. Jadi kalau di NTB memang gitu, pesen telepon tapi nanti jemputnya di mana. Jadi kita kalau bisa ke depan ya ke depan, kalau nggak bisa kita ceritakan dari belakang, bangku paling belakang. Jadi penjaga toilet dulu. Karena paling belakang malah luas, Pak. Belakang Bapak ini kakinya mau duduk bagaimana saya enak. Iya. Pak, tas-tas juga bisa dibawa semua. Cocok. Lain kali insyaallah 33 34. Ini kita udah sampai di Terminal TNT. Jadi baru pertama kali ini saya trip Bima nggak bisa ke depan karena krunya banyak. Sampai Terminal TNT pun kita masih di belakang. Tapi memang untuk kursi paling belakang, wah sumpah ini kalau orang Minang bilang ini membana laswa kalau gitu ya. Nah, memang jaraknya paling longgar daripada kursi yang lain karena nggak tahu, mungkin jarak antara kursinya kalau dari depan ke tengah memang agak rapat, cuman di nomor 33, 34 ini longgar banget, jaraknya jauh. Dan untuk penumpangnya rata-rata lansia semua. Di tiap kursi ada colokan USB untuk charge HP, cuman ada notifikasi besar banget itu, nggak boleh powerbank. Di kursi belakang depan juga ada, coba kita colokannya bisa apa enggak, soalnya bisa dihitung bukan mobil bis model terbaru. Oh ternyata bisa, nyalain kita charge pakai colokannya di depan kita. Wah saatnya jadi kaum rebahan. Ini
ini kita coba banyak ngobrol ya, karena memang sudah musim-musimnya statue. Bahaya kalau kita biarin nanti tabrakan sama aturan YouTube, jadi kita kan banyak ngoceh sedikit. Pokoknya tiap naik bis Bima itu lagunya yang lagi viral memang statue setelan. Sebenarnya untuk trip kali ini Pak Baim udah ngatur biar bisa kita ke depan, tapi ternyata memang semua bis yang jalan 4 bus itu bawa banyak kru semua. Jadi banyak kru bus Surya Kencana yang numpang ke Mataram karena mobilnya di Mataram. Jadinya ya kita kali ini kayaknya nggak bisa ke depan karena salah satu bus kita juga bawa banyak kru. Jadinya ya kita jadi kaum rebahan dulu di belakang mumpung sebelah ini kosong. Wah cocok ya, paling longgar sendirian terus tidur rebahan. Ada mau rokok ya Di depan ya mau berapa Pak? Iya. Ada smoking di depan. Ini nomor berapa kalau bisa? Nomor berapa kalau di belakang ini abang? 33 Pak. Ini mesinnya di bawah sini. Mesinnya Di belakang. Terasa. ya. Ini kan hangat. Selamat dini hari. Jadi ternyata untuk rehat makan dari Surya Kencana ini sama kayak punya ya Safari Domaraya atau gimana ya. Pokoknya jam 2 pagi ini sekarang di Sumbawa Barat, Sumbawa Besar, Sumbawa Barat, daerah Labuan Badas kan nggak salah. Kalau nggak salah ya, ini ada sebenarnya ada 3, yang satu udah keluar dan tinggal satu ini udah persiapan berangkat dan baru datang punya kita ini sendirian jadinya. Yang 2 udah keluar dan ini untuk loket Safari Domaraya pas kan di depannya ini. Ini pertama kalinya saya kesini. Kemudian untuk rumah makannya sebelah depan kita akan coba lihat gimana untuk servis makan dari Surya Kencana. Tadi sebenarnya rame kalau bisa masuk bareng, waktu punya kita terakhir sendiri ya. Trip kali ini agak beda pokoknya. Wah, udah angkat itu. Jadi tinggal kita sendiri. Yuk kita coba lihat. Kalau yang lain pasti larinya ke kamar mandi. Brrr. Di rumah makan Rini, pas pinggir jalan lintas ini. Daerah Karangdima. Karangdima. Tuh, para penumpang langsung yang diincar pasti kamar mandi. Kemudian untuk perjalanan tadi ya kita nggak bisa ke depan. Ya di belakang aja menikmati ya, tetap sambat jangan semangat. Lalu pasukan Aram Sumbawa kita servis makan dulu. Untuk menu free service makannya kayak gini, jadi menunya kayak ala-ala nasi campur tapi versi Pulau Lombok atau Mataram, cuman ya bukan prasmanan karena sudah disediakan ditakar di tiap piring kayunya ini. Dan untuk minumnya itu cuman air mineral gelas ya. Kalau di NTB, trip NTB ini jangan berharap banyak sama servis makan, tapi semua bis sudah ngasih free servis makan rata-rata. Cuman jangan terlalu berekspektasi tinggi untuk lauknya seperti apa ya, kayak gini. Sebenarnya enak ini lauknya. Dan untuk suasana rumah makan mini malam ini kayak gini. Hampir semua penumpang bangun untuk makan. Sebenarnya enak nasi campurnya, cuman ya takarannya dikit nggak bisa nambah. Ya nggak apa-apa, oke kita sikat aja, kita makan dulu. Ini kita udah selesai makan dan beberapa penumpang juga langsung keluar setelah selesai pada makan ini. Untuk suasananya kayak gini, di belakang kita itu ada kayak toko oleh-oleh apa toko cemilan apa toko kelontong lah yang
juga buka, kayaknya memang satu kawasan ini. Jadi kalau penumpang pengen beli, habis makan pengen beli jajan ya bisa di belakang kita ini. Dan habis ini kita bakal keluar dulu, kita lihat suasana di luar kayak gimana. Dan untuk waktu yang diberikan untuk bus NTB untuk servis makanan memang nggak terlalu lama. Pokoknya kru turun, kasih tahu makan, habis makan langsung berangkat lagi. Jadi nggak pernah bertele-tele. Kita pernah bareng Titian Mas, Tiara Mas, Rasa Sayang juga gitu, langsung satset. Beda sama di Jawa, karena biasanya kalau di Jawa kan dikasih waktu 45 menit sampai 1 jam gitu. Kalau di sini nggak sampai 45 menit, kalau krunya udah selesai makan ya langsung dipanggil, langsung diklakson. Kita coba keluar dulu, kita lihat suasananya. Ya tinggal bis kita sendirian sekarang. Dan beberapa penumpang ya seperti biasa, kalau yang pasukan ngudut yang ngudut dulu. Buat yang pengen nurunin perut bisa nyantai dulu. Untuk kita nongkrong dulu itu ada kayak bubuk gitu di situ sambil cerita-cerita kayak gimana untuk Surya Kencana. Tapi ya sayangnya kita gagal ke depan karena krunya banyak di depan. Terus padahal tadi sebelumnya kita udah diatur biar bisa di depan sampai pindah bis itu. Apa namanya? Aslinya kan AC3 dirubah ke AC2, jadinya nomor 30 berubah ke nomor 3 ya kita ya. Tapi sayangnya tetap memang 3 bis yang jalan kali ini bawa kru banyak di depan, jadinya kita nggak bisa ke depan. Ya kita ceritakan dari belakang malah jadi petugas toilet. Dan tadi banyak penumpang lansia yang nggak bisa cara buka pintu toilet. Memang kabinnya dingin banget ya. Kita udah duduk di gubuk sambil nunggu nanti dipanggil berangkat. Dan untuk toiletnya ada di sebelah kanan kita ini toilet untuk cowok cewek, nggak dipisah, cuman ya ada tulisannya. Untuk biayanya gratis. Mungkin kali ini ya kita nggak bisa banyak cerita tentang Surya Kencana karena memang di luar ekspektasi. Saya sendiri juga kaget, waduh kok malah di belakang nggak bisa ke depan. Tapi ya nggak apa-apa, ya daripada ke depan penuh, kasihan kan umpek-umpekan. Ya karena tadi di jalan juga bisnya nggak terlalu fokus berlari, jadi memang kita berangkat pertama tapi nyampainya ya rumah makan sini paling akhir ya, karena kita terlalu banyak titik jemput sewa. Yang lain bus dari tadi, makanya saya nggak ke depan karena memang kurang greget aja karena sering berhenti terus banyak sewa, banyak paket. Akhirnya ya kita nggak fokus lari, ya akhirnya mangap. Dan ini kita jam 5 udah sampai di Terminal Pototano. Dan ini jam 5 kita udah sampai di dermaga Pototano dan isinya bis semua. Cuman saya kan memang ya gini lah, tidur aja. Ini ada yang baru mau masuk, ini ada Wafa sama Tiara Mas. Dan di depan tadi yang udah masuk duluan ada SPS yang sleeper. Itu di jalan juga ada lagi Titian kalau nggak salah itu ya. Dan ini yang ini masuk, ini ada Wafa. Ya ini persiapan masuk ada Wafa. Oh nah ini ke Surabaya cocok ya. Setelah Wafa ini ada Tiara Mas, persiapan masuk kapal. Di Avante juga ini ya, bener ya, tentang anak jalanan Laksmana. Sisanya truk-truk dan untuk kapalnya seperti biasa, ini kapal yang biasa yang biasanya apa namanya
2 jam di laut. Kalau foto Tano ke Kayangan kan memang 2 jam. Nasi air minum, air geprek, campur. Banyak pedagang soalnya, pedagang kayak nasi, kopi, kalau mau beli silakan. Dan suasananya kayak gini. Nah, kita duduk dulu. Duduk. Ini ada lagi rasa sayang yang jurusan Barcelona yang sama-sama berangkat dari Bima tadi malam ya, tadi maghrib. Tadi anak yang gemuk jadi dia nggak lihat saya punya. Oh tapi emang ini yang biasa. Bawa ke mana-mana gitu. Tapi kalau yang asli, kita bantu sekali. Oh, tapi kan di bawah ke ruang supir ya. Di ruang supir di sebelah kiri di depan. Bukan tidak ada tempat. Boleh ya. Supir mana? Kapal di depan sebelah kiri dia, di bawah. tapi di bawah sana ya. Tapi di bawah sana ya. Ya, di depan. Karena di atas dingin ya, anginnya kencang, kita malah nongkrong di mana? Di tengah-tengah
nggak tahu untuk namanya apa ya, tapi yang pasti lebih bagus waktu daripada kita kemarin berangkat ke sini. Ini ada semua fasilitas bisa dinikmati gratis, meskipun itu ruang VIP atau tempat-tempat manapun, mau tidur dimanapun juga gratis. Kalau sebelumnya kan kita pernah sempat tidur di ruang penumpang, ternyata disuruh bayar. Nah, ini gratis total kecuali urusan food and beverage, jadi urusan makanan minuman kalian bisa beli. Ya jangan kaget pokoknya kalau beli makanan atau minum di atas kapal ya, harganya akan mungkin 2 kali lipat atau 3 kali lipat, bahkan 4 kali lipat lebih mahal dari biasanya. Nah, biasanya kopi itu di bawah 5.000, kalau di sini 10.000 bisa 15.000. Aqua 600 ml aja biasanya 4.000 3.000, di sini bisa jadi 10.000. Ini kita udah ketemu pagi, bisa lihat sunrise dan ombaknya tenang banget. Ini kita menuju ke Kayangan mungkin bentar lagi, karena kalau dari Lombok ke Bima itu nggak terlalu jauh, 2 jam lah estimasinya, kurang lebih 2 jam. Nanti yang lama itu biasanya kalau mau ke arah Jawa itu yang lama dari Lembar ke Padang Bayi itu bisa memakan 4, 5 atau 6 jam. Nah ini kita kan cuma turun di Terminal Mandalika Mataram, jadi ya mungkin bentar lagi kita akan finish. Pokoknya ucapkan selamat tinggal Kota Bima dan selamat datang di Kota Mataram, Lombok.
Jam 10 ini kita pas mendarat di Terminal Mandalika Bertais dan halu pasukan arem-arem Lombok. Oke, langsung diserbu. Banyak sekali penumpang ya. Jadi ini pertama kali saya turun di sini. Biasanya kan singgah terus nongkrong dulu. Ini pertama kali turun dan begini suasananya. Ini kita mau lanjut lagi. Saya mau lanjut pindah bis. Tapi mau makan dulu, mau bersih-bersih, dan terima kasih sudah nonton. Tetap sambat, jangan semangat, halu pasukan arem-arem Lombok. Kita menuju ke arah Jawa di sini. Dan akhirnya sampai juga kita di penghujung drama episode bersama bus penguasa Nusa Tenggara Barat PO Surya Kencana. Setelah turun di Terminal Mandalika, kita akan langsung bergeser dan langsung naik bus lagi untuk melanjutkan cerita, karena kisah kali ini harus menyedihkan karena tidak bisa banyak mengulas tentang Surya Kencana bersama selama di jalan. Begitu turun dari bus, kita langsung mencari warung makan dan sesegera mungkin langsung mengejar bus agar tidak ketinggalan. Mengingat kita finish di Terminal Mandalika terlambat dari biasanya, dan bus yang kita kejar juga masuk ke Mandalika di jam yang bersamaan. Tetap sambat, jangan semangat. Nah, selamat pagi. Halo pasukan arem-arem Mataram Bertais, jadi kota Mataram Lombok. Hari ini kita lanjut perjalanan setelah tadi selesai makan di sana. Itu habisnya nggak banyak makan sama minum, habis cuman 20.000 ya, normal tempat-tempat ya, masakan apa namanya, Bima Dompu. Jadi cuman ada kayak nasi campurnya. Dan ini kita akan lanjut ke Surabaya naik Wafa yang warna ini bareng Bang Chandra. Jadi kita nanti akan duduk depan karena memang penuh, kita seadanya. Julukannya Nona Rizka. Ini lagi servis makan di sini, dan kita akan nanti ikut dari sini turun sampai Surabaya. Kita akan menggambarkan gimana cerita perjalanan bareng Wafa dari Mataram ke Surabaya. Nah, ini kita ngopi dulu ya. Saya mau cari connect. Biasanya soalnya kalau di mana Lombok ini kok paling murah connect, tapi kok nggak ada warung. Nah, ini krunya makan di sini. Habis ini kita akan berangkat. Kita akan lihat ini penumpangnya ini habis servis makan. Kali ini kita kasih rekomendasi bus paling lengkap dari kota Bima, Nusa Tenggara Barat ke kota Mataram Mandalika, Pulau Lombok. Kita sudah berada di kantor pusat kota Bima dari bus Surya Kencana, dan kita langsung masuk saja. Sambutan hangat langsung kita dapatkan ketika reservasi tiket. Kantornya ini berada di Jalan Sultan Kaharudin Paruga, Kecamatan Rasanai Barat, Bima, Nusa Tenggara Barat. Kurang lebih kayak gini suasananya kantor pusat kota Bima, dengan harga tiket 250.000 dari Bima ke Mataram dengan bus kelas eksekutif. Busnya sudah terparkir rapi di terminal daerah kota Bima. Pemberangkatan busnya rata-rata malam setelah sholat isya. Semakin menjelang berangkat, suasana terminalnya semakin ramai parah. Kurang lebih kayak gini suasana interior bus Surya Kencana kelas eksekutif. Jarak tiap kursinya segini, sudah dilengkapi legrest atau sandaran kaki. Ada juga fasilitas bantal jumbo, selimut tiap kursi bagi yang nggak kuat dingin. Ada juga fasilitas toilet khusus buang air kecil. Dari kota Bima ke Mataram kita dapat 1 kali free service makan di daerah Sumbawa. Menunya ya ala kadarnya, yang penting perut nggak masuk angin telat makan. Setelah itu kita bisa menikmati malam hari di atas kapal dari Pelabuhan Pototano ke Pelabuhan Kayangan. Kita akan berada di atas laut kurang lebih selama 2 jam naik kapal. Pagi harinya kita bisa melihat sunset terbit dari atas kapal, dan akhirnya sampai juga di Pelabuhan Kayangan, Pulau Lombok. Suasana ketika terang di dalam kabinnya seperti ini, dan tujuan akhirnya ada di Terminal Mandalika, Kota Mataram. Untuk video lengkapnya bisa tonton di channel YouTube IMT.